Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Miss Vera yakin semuanya tetap sehat dan semangat ya. Dan terima kasih juga untuk orang tua yang masih setia untuk mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Oke, dalam kesempatan kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Kami percaya kami sehat, kuat, itu semua karena perlindungan dan penyertaan Tuhan atas setiap kami. Dan siang hari ini kami minta roh hikmat, pengertian, pengetahuan yang datang daripadamu, sehingga kami mudah untuk mengerti dan memahami setiap materi yang akan disampaikan pada siang hari ini. Berikan kami telinga seorang murid yang mendengar, dan kami terbuka untuk setiap pembelajaran yang disampaikan. Dan Tuhan, aku berdoa supaya anak-anakku lebih kreatif, mereka lebih inisiatif lagi Tuhan. Berikan kepada mereka semua kesadaran untuk mereka aktif mengikuti pelajaran yang diajarkan Tuhan. Makasih Tuhan untuk semuanya. Berkati juga orang tua murid. Kiranya Tuhan selalu mencurahkan berkat-Mu, bahkan Engkau yang menguatkan setiap orang tua murid hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memulai pembelajaran kami hari ini dalam terang kasih-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita ya. Sekaligus melakukan pengulangan ya. Karena bulan ini kita akan menghadapi ujian semester ganjil atau semester 1. Nah, untuk pembelajaran yang lalu Miss sudah jelaskan ya tentang jenis-jenis lembaga sosial ya. Ada lembaga keluarga, ada lembaga agama, ada pendidikan, ada ekonomi dan juga politik ya. Nah, itu adalah lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat secara luas ya. Nah, minggu ini kita akan mengulang ya, khususnya di materi interaksi sosial. Karena Miss melihat dari pekerjaan UTS anak-anak bahwa beberapa kurang memahami tentang materi interaksi sosial. Maka dari itu, dalam kesempatan video pembelajaran kali ini, Miss akan mengulang interaksi sosial ya, dengan cara kita akan melakukan diskusi. Nah, jadi melalui video ini nanti Miss Vera harapkan anak-anak bisa mengirimkan tanggapan kalian. Dan juga ini merupakan tugas ya. Jadi video ini adalah video pembahasan kita sekaligus video tugas ya. Nah, jadi tolong anak-anak sungguh-sungguh memperhatikan video kali ini dengan baik ya. Oke, kita akan melanjutkan. Nah, kita akan memulai dengan interaksi sosial ya. Interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok ya. Jadi pengertian interaksi sosial adalah pengertian ya, hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok ya. Itu adalah merupakan pengertian dari interaksi sosial ya, hubungan timbal balik. Jadi ada aksi, ada juga reaksi ya. Ada aksi dan juga ada reaksi ya. Itu adalah interaksi sosial ya anak-anak. Nah, coba perhatikan gambar yang Miss tampilkan berikut ini di sebelah kiri dan juga kanan ya. Ini ada dua gambar ya. Nah, salah satunya itu menjelaskan tentang seorang yang melakukan kegiatan make up ya. Dan yang satunya lagi adalah sedang mendengarkan musik ya, sambil membaca buku. Nah, coba kalian jelaskan, ketika mereka atau kedua orang ini berada dalam satu ruangan yang sama dan mereka melakukan aktivitas mereka, apakah mereka melakukan interaksi sosial? Ya, kira-kira menurut kalian apakah ketika mereka berada di ruangan yang sama mereka dinyatakan atau dapat disebutkan mereka melakukan interaksi sosial? Dan jika iya, berikan alasannya. Jika tidak, berikan alasannya ya. Jadi dari kedua gambar ini, apakah ketika mereka disatukan ruangannya mereka dikatakan melakukan interaksi sosial? Jika iya, berikan alasannya. Jika tidak, berikan alasannya ya. Nah, itu adalah
soal pertama dari Miss ya. Dan yang kedua, ya, interaksi sosial menurut tujuannya dibagi menjadi dua, ya. Interaksi sosial menurut tujuannya dibagi menjadi dua. Yang satu asosiatif, yang kedua disosiatif, ya. Interaksi sosial yang tujuannya asosiatif tentu saja mengarah ke hal-hal yang positif, ya. Dan ini dibagi menjadi 4. Ada akomodasi, yang pertama, yang kedua ada kerjasama, yang ketiga ada asimilasi, dan yang keempat ada akulturasi. Ya, itu adalah jenis interaksi sosial dengan tujuan asosiatif. Ya, ada akomodasi. Akomodasi di sini bukan tentang perjalanan, ya, tapi akomodasi yang berkaitan dengan interaksi sosial, di mana hubungan yang tujuannya adalah untuk menyatukan pihak-pihak yang tidak memiliki persamaan pendapat atau memiliki paham-paham atau tujuan yang berbeda, namun mereka menyamakan tujuan mereka. Ya, itu disebut akomodasi dalam interaksi sosial. Ya, jadi jangan salah mengartikan akomodasi dalam interaksi sosial, ya. Mis lihat dalam ujian beberapa anak menjawab akomodasi adalah, ya, dikaitkan dengan kebutuhan atau tempat untuk ketika kalian melakukan perjalanan, ya, bukan. Ini adalah interaksi sosial, ingat ya. Dalam IPS kita membahas akomodasi dalam interaksi sosial. Jadi kalian benar-benar harus memahami arti akomodasi dari interaksi sosial yang tujuannya adalah asosiatif, ya, salah satunya akomodasi. Nah, berikutnya yang disosiatif itu mengarah kepada perpecahan atau kehancuran. Nah, ini ada 3 ya anak-anak ya. Yang pertama persaingan, yang kedua kontroversi, yang ketiga adalah konflik. Ya, yang pertama adalah persaingan. Ya, persaingan itu bisa terjadi konflik ya ujungnya ya, atau beda tujuan ya. Mereka ingin mendapatkan hal yang sama, tapi mereka harus bersaing ya. Nah, untuk kontroversi itu Miss contohkan kemarin seperti demo ya, ada keputusan-keputusan yang tidak disetujui oleh pihak atau kelompok lain, maka mereka melakukan aksi dalam bentuk ketidaksetujuan mereka tentang keputusan yang disampaikan ya. Dan konflik ini langsung mengarah kepada perpecahan ya. Nah, itu adalah jenis-jenis interaksi sosial menurut tujuannya ya. Ada asosiatif dan disosiatif. Tadi yang asosiatif dibagi menjadi 4: akomodasi, kerjasama, asimilasi, dan akulturasi. Lalu yang disosiatif atau negatif itu ada persaingan, kontroversi, dan juga konflik ya. Nah, coba anak-anak perhatikan beberapa gambar yang Miss sajikan ya. Nah, dari gambar-gambar ini ya, ini adalah merupakan bentuk interaksi sosial yang bertujuan asosiatif ya anak-anak ya. Nah, coba kalian jelaskan masing-masing. Yang gambar A itu termasuk dalam tujuan asosiatif apa? Misalnya kerjasama. Yang B itu apa? Apakah dia disebut dengan akomodasi? Yang C itu asimilasi dan lain sebagainya ya. Tolong kalian kelompokkan dan jelaskan apa yang tadi Miss masukkan. Itu adalah soal nomor 2 ya. Dan berikutnya kita akan masuk ke soal nomor 3 ya. Kalian coba perhatikan gambar-gambar ini. Nah, dalam gambar ini Miss mau bertanya ya. Ini adalah soal nomor 3 ya anak-anak ya. Yang pertama, menurut anak-anak kenapa setiap dari kita harus masuk ke lembaga pendidikan? Ya. Kenapa setiap kitanya harus masuk ke lembaga pendidikan? Lalu, kenapa sih mesti pakai seragam? Kenapa harus menggunakan seragam dan pakaian rapi? Dan berikutnya adalah di gambar yang satunya ya. Biasanya adalah kebiasaan adat kita adalah sebelum berangkat kita harus mencium tangan orang tua ya, sungkem istilahnya ya. Nah, menurut kalian kenapa setiap kita sebelum pergi kita harus melakukan sungkem dulu kepada orang tua atau mencium tangan orang tua? Menurut kalian alasannya apa, dan apakah sampai saat ini kalian melakukannya? Kalau iya, berikan aja alasannya. Kalau tidak, mungkin ada yang tidak melakukannya, kalian berikan alasannya ya. Miss mau kali ini dalam video ini kita diskusi. Jadi Miss mau lihat jawaban anak-anak ya. Oke, yang sekarang adalah gambar keempat
Ya, dari interaksi sosial itu ada beberapa faktor di dalamnya. Ya, ada faktor imitasi, identifikasi, empati, simpati, dan juga sugesti. Ya, dan Miss akan memberikan soal lagi. Ya, coba lihat dari kedua gambar ini. Ya, coba kalian bedakan yang mana termasuk jenis imitasi dan juga identifikasi. Berikan juga penjelasan kalian. Dan kalian lihat lagi gambar yang berikut ini. Ya, coba pilih yang mana termasuk empati dan yang mana simpati. Ya, berikan alasannya juga. Ya, itu adalah soal yang Miss mau tanyakan kepada anak-anak. Miss Vera harap kalian menambah penalaran kalian dan kalian lebih menambah kemampuan analisa kalian untuk memecahkan sebuah masalah dan membedakan ya yang mana termasuk bagian yang mana. Jangan sampai tertukar, jangan sampai salah ya. Oke, sekian dulu video pembelajaran sekaligus tugas di minggu ini. Miss Vera harap kita kembali di minggu depan dengan materi di bab 1 untuk mengulang kembali sebelum mempersiapkan ujian semester ganjil kita ya. Miss Vera tunggu tugasnya ditulis di buku catatan, nanti dikumpulkan di sekolah hari Selasa. Atau kalau kalian mau langsung diskusi, kalian bisa langsung komen video ini, atau kalian bisa WhatsApp Japri ke Miss Vera. Oke anak-anak, selamat belajar ya, selamat mengerjakan tugasnya. Miss Vera yakin kalian semua bisa, kalian anak yang luar biasa dan hebat. Tuhan Yesus memberkati.